Aduh, sekarang bulan berapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak bulan berapa dan tanggal berapa? Bulan September. Bukan. Kemarin sepertinya bulan Oktober ya. Oktober akhir. Wah, berarti sekarang bulan November dong ya? Iya, bulan November dan tanggal 7 adik-adik. Wah, ini berarti kita memasuki bulan yang baru adik-adik. Dan juga ini berarti sudah 10 bulan kita melewati tahun 2021 ini. Wah, adik-adik, ada yang merasa waktu ini berjalan sangat cepat nggak? Wah, kalau Lause merasa sangat cepat sekali waktu ini berjalan. Sudah 10 bulan kita melewati tahun 2021 ini. Nah adik-adik, ada rasa syukur nggak? Kalau Lause sih, Lause sangat bersyukur ya. Karena Lause mengalami dan merasakan pemeliharaan Tuhan. Tuhan jaga dan pelihara Lause sehingga Lause bisa ada sampai hari ini. Nah adik-adik, Lause percaya Tuhan yang sama juga yang akan memelihara dan menjaga adik-adik dan keluarga. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita mau menyapa Tuhan kita ya. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Mari dengan sikap doa kita datang menyapa Tuhan kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kasih setia dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah melewati 10 bulan di tahun 2021 ini. Kami percaya ketika kami bisa melewati hari-hari kami, Tuhan itu adalah kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini, hari yang spesial, hari Sabat di mana Tuhan berikan pada kami sehingga kami bisa beristirahat dan kami bisa datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, memuji, belajar firman Tuhan dan berdoa. Tuhan, saat ini kami siap, kami mau memuji Tuhan, kami mau berdoa dan kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tidak ada yang seperti Tuhan kita yang begitu mengasihi kita, mati di atas kayu salib menebus kita dari dosa-dosa kita, bahkan membawa kita pada hidup yang kekal. Nah, kita mau memuji Tuhan kita karena Dia juga adalah benteng perisai, menara pembebasan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Mari adik-adik, Lause ajak kita menaikkan pujian, kita mau memuji Tuhan kita karena Dia adalah Tuhan yang hebat. Allah mana seperti Allahku. Dengan semangat kita mau memuji Tuhan kita. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Adik-adik, sekali lagi ya, kita mau memuji Tuhan kita karena tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada Dia benteng perisai, menara
ada Tuhan yang seperti Tuhan kita, yang begitu mengasihi kita, yang mau menebus kita dari dosa-dosa kita. Tuhan kita dahsyat ya adik-adik ya. Kita mau terus memuji Tuhan kita. Nah adik-adik, Lause nih mau ajak adik-adik nyanyi lagu Give Me Oil in My Lamp. Tapi sebelumnya Lause mau tanya nih. Adik-adik pernah bertanya enggak ya? Lause, kenapa sih Give Me Oil in My Lamp? Kan lampnya sekarang perlunya listrik, bukan minyak Lause. Nah adik-adik, Lause mau cerita nih. Adik-adik pernah lihat ini enggak? Tahu nggak apa ini? Ini dulu sebelum ada listrik, ya, sebelum ditemukannya bola lampu, adik-adik, sebelum zaman seperti sekarang begitu canggih, orang-orang dulu kalau butuh penerangan di malam hari, mereka pakai ini loh adik-adik. Nah, Lause buka ya. Ini kalau mau dihidupkan dia perlu minyak adik-adik. Nah ini tempatnya untuk isi minyaknya nanti. Isi minyak di sini, terus ini ada sumbunya. Nanti sumbu yang di atas ini kita kasih api. Jadi orang-orang dulu pakai ini untuk menerangi rumah mereka kalau di malam hari adik-adik. Nah sekarang mungkin jarang ya, atau tidak ada lagi orang yang pakai ini. Coba nanti adik-adik tanya papa, mama atau akong, ama, di rumah masih ada nggak seperti ini? Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, di zaman Tuhan Yesus juga belum ada listrik, belum ada bola lampu. Jadi orang-orang pakai ini nih untuk mendapatkan terang. Nah firman Tuhan ada loh bilang kalau kita ini orang percaya adalah terang. Tugas terang ya kita harus menerangi. Nah ketika kita mau menerangi itu seperti ini kita butuh minyak. Ya, kita nggak boleh kehabisan minyak adik-adik. Karena itu kita perlu terus mengisi minyak di dalam lampu, di dalam hidup kita adik-adik. Nah, karena itu kenapa lagu ini berjudul Give Me Oil in My Lamp. Ini berarti kita memohon kepada Tuhan supaya beri dan isi terus minyak di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa terus memancarkan terang bagi kemuliaan Tuhan. Mari adik-adik, langsung ajak kita semuanya untuk berdiri. Kita mau menyanyikan pujian ini, kita minta kepada Tuhan untuk terus memberi kita minyak di dalam kehidupan kita supaya kita bisa menerangi. Ayo adik-adik, kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini ya. Give me oil in my lamp to keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Nah adik-adik, Lause juga mau mengajak kita untuk memohon kepada Tuhan supaya kita terus diberi kesempatan untuk mencari jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya mereka bisa mendengar Injil dan mereka bisa percaya kepada Tuhan. Selain itu, kita juga mau meminta kepada Tuhan berikan sukacita supaya kita bisa terus memuji Tuhan dan berikan kasih di dalam hati kita supaya kita bisa terus melayani Tuhan. Mari, make me a fisher of men ya. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan semangat adik-adik. Make me a fisher of men, keep me seeking. Make me a fisher of men, I pray. Make me a fisher of men, keep me seeking. Seeking souls if Jesus comes again. Sing
Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me oil in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Nah adik-adik, terakhir kita akan menyanyi Give me love in my heart, keep me serving. Tapi kita mau nyanyinya lebih cepat adik-adik. Oke, siap semuanya? Give me love in my heart, give me love in my heart, keep me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, keep me serving. Keep me serving to the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Wah, haleluya adik-adik. Senang gak? Sukacita gak memuji Tuhan? Wah, Lause sangat bersukacita. Silakan duduk adik-adik. Ya, adik-adik, saat ini Lause mau mengajak kita kembali untuk menaikkan ucapan syukur kita melalui persembahan. Nah adik-adik, persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita bisa, adik-adik bisa meminta papa mama, koko cici untuk membantu memberikan persembahan ya adik-adik ya. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan pelindung kita. Mari adik-adik kita sama-sama naikkan pujian. Terima kasih Tuhan pelindungku. Terima kasih Tuhan pelindungku, Kau juru selamatku. Dalam perjalanan yang jauh ini, tak pernah ku ditinggalkan. Setiap langkahku Kau pimpinku dalam naungan kasih-Mu. Meskipun langkahku sering terjatuh, Kau angkatku kembali. Tuhan pelindungku, Kau juru selamatku. Dalam perjalanan yang jauh ini, tak pernah ku ditinggalkan. Setiap langkahku Kau pimpinku dalam naungan kasih-Mu. Meskipun langkahku sering terjatuh, Kau angkatku kembali. Meskipun langkahku sering terjatuh, Kau angkatku kembali. Mari adik-adik, sekali lagi kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga jikalau kami hari ini masih diberi kesempatan untuk memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami mohon Tuhan jaga, Tuhan pelihara kami dan teman-teman kami, juga lause-lause kami semuanya. Tuhan juga jaga keluarga kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami terus mengucapkan syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong setiap kami supaya kami bisa mengerti akan firman yang Tuhan sampaikan melalui lause kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Mari adik-adik, siapkan hati, siapkan telinga. Alkitab, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami agar kami memiliki hati yang tenang. Kami bisa duduk dengan baik. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang menolong kami saat kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, coba lihat nih. Lose bawa apa ya? Hati-hati Lose bukanya. Nah, apa ya? Belum kelihatan ya adik-adik ya. Nah, ini ada 2 bangunan rumah. Adik-adik coba lihat 2 bangunan rumah yang sama. Nah, Lose mau tanya apa sih yang berbeda di antara 2 bangunan ini? Ayo coba adik-adik lihat bedanya di mana? Ya, di bagian bawah bangunan ini. Nah, yang di bawah ini namanya dasar atau fondasi. Nah, adik-adik, coba Lose goyang ya. Goyang bangunan ini, meja ini. Nah, kalau anak-anak lihat, nah bangunan ini kalau kita goyang, nanti ada goncangan, mana duluan yang roboh? Bangunan A atau bangunan B? Kita coba ya. Kita lihat ya. Nah, Lose goyang mejanya. Nah, ibarat kayak gempa gitu. Nah, benar adik-adik. Nah, kenapa bangunan B bisa roboh? Ternyata fondasinya tidak kokoh. Nah, kenapa bangunan A nggak bisa roboh? Oleh karena fondasinya kuat, fondasinya kokoh. Nah, anak-anak, firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat ke-24 sampai 27 menceritakan tentang 2 macam dasar. Nah, berarti Tuhan Yesus mengajar kita untuk bangun rumah ya? Anak-anak? Tidak. Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini untuk menceritakan tentang orang yang sudah mendengar firman Tuhan. Nah, di pasal-pasal sebelumnya, pasal yang ke-5, yang dikenal dengan khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dan orang banyak mengenai banyak hal. Seperti tentang berdoa, tentang memberi sedekah, tentang kekhawatiran, dan lainnya. Nah, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita orang percaya, nah setelah kita mendengar pengajaran Tuhan Yesus, nah kita ini harus seperti siapa? Mari anak-anak kita saksikan video ini. Nah, orang banyak berkumpul bersama murid-murid Tuhan Yesus. Nah, mereka ini mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kalian selalu memanggilku Tuhan, Tuhan. Nah, apakah kalian selalu melakukan apa yang aku katakan, ajarkan? Nah, Tuhan Yesus menceritakan ada 2 orang yang akan membangun rumah. Yang orang pertama membangun rumahnya di atas batu. Nah, ketika datang hujan, ketika datang banjir, angin melanda rumah itu, akan tetapi rumah itu tidak roboh. Nah, kemudian orang kedua dikatakan, nah dia membangun rumah itu di atas tanah pasir. Nah, ketika datang hujan, banjir, angin kencang, nah rumah itu roboh dan hancur. Nah, anak-anak, melalui cerita firman Tuhan ini, yang tadi kita lihat, nah ini menjelaskan bahwa mengingatkan kepada kita bahwa ada 2 jenis orang yang mendengar firman Tuhan. Orang pertama digambarkan orang yang
pintar, orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas dasar batu, maksudnya di atas batu. Nah, orang ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sedangkan orang yang kedua dikatakan orang yang bodoh, membangun rumahnya di atas tanah pasir. Ketika datang hujan, ketika datang banjir, nah angin kencang, rumah itu roboh dan hancur. Orang ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan, namun tidak melakukannya di dalam kehidupannya. Nah, Tuhan Yesus mau, berarti Tuhan Yesus ingin kita setelah mendengar, kita harus melakukannya. Nah, anak-anak, kita jadi tahu ya, dan kita juga mengerti kalau bangunan itu bisa kokoh, bisa kuat, kalau fondasinya itu juga harus kuat dan kokoh. Nah, Lause, kalau begitu anak-anak pasti tanya, apa hubungannya sih dengan kita? Apa hubungannya dengan anak-anak sekolah minggu? Anak-anak, hidup kita ini ibarat bangunan. Jikalau hidup kita dibangun di atas dasar yang tidak kokoh, maka kita akan hancur, kita akan roboh. Nah, jikalau hidup kita dibangun di atas dasar yang kokoh, maka kita akan tetap berdiri tegak, kita akan kokoh. Nah, Tuhan Yesus ingin kita yang sudah mendengar, kita harus mengingatnya, kita juga harus melakukannya. Anak-anak, di bulan Oktober yang baru lewat, kita belajar tentang 5 sola. Nah, sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria. Nah, anak-anak, sola gratia hanya karena anugerah kita diselamatkan. Sola fide hanya oleh iman yang menyelamatkan, bukan di mulut, tapi di dalam hati kita. Percaya kepada Tuhan. Sola scriptura hanya melalui Alkitab kita boleh mengenal Tuhan. Kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Solus Christus hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Soli Deo gloria, hidup kita memuliakan Tuhan. Hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, dengan kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah membangun hidup kita di atas dasar yang kuat, dengan kita mendengar firman Tuhan, maka ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesusahan, kita menghadapi kesulitan, kita masih bisa tetap berdiri kokoh, kita masih bisa berdiri teguh. Oleh karena ada firman yang senantiasa mengingatkan hidup kita. Nah, langsung mau kasih contoh. Anak-anak ketika ujian tiba, 1 hari 2 mata pelajaran. Anak-anak hanya sanggup 1 karena bahannya banyak. Jadi anak-anak berpikir, 1 lagi nggak siap. Oh, saya akan nyontek saja. Saya buat kopekan saja. Kan nggak ada yang tahu. Lausanya nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Hanya saya yang tahu. Tapi ketika anak-anak mulai ingin mempersiapkan kopekan itu, anak-anak ingat, nggak boleh. Firman Tuhan mengingatkan anak-anak. Hati menjadi nggak tenang, hati menjadi gelisah. Sehingga anak-anak tidak jadi membuat kopekan. Kenapa? Karena anak ingat firman Tuhan. Kita tidak boleh menyontek. Karena itu perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, sehingga anak-anak tidak melakukannya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Lause sendiri ya, mengalami pengalaman Lause sendiri, kesaksian Lause ya.
Nah, suatu hari ketika Lause belanja di satu toko, kemudian Lause selesai berbelanja, Lause pulang ke rumah. Setelah pulang, biasalah, ibu-ibu kan pasti memeriksa listnya sama belanjaannya. Ya, ternyata Lause periksa-periksa, benar, ada satu barang, ya, nggak terhitung. Kasirnya nggak hitung masuk. Jadi kalau harga barangnya cukup mahal ya. Nah, Lause pikir-pikir kalau Lause nggak kembalikan ke toko, kan mereka juga nggak tahu. Kalau Lause nggak kembalikan, Lause untung dong. Gratis, dapat barang gratis, dikasih lagi. Nggak salah Lause kan? Tapi Lause ingat firman Tuhan. Tidak boleh tamak. Lause ingat firman Tuhan. Hati Lause nggak enak. Kalau nggak dikembalikan, rasanya nggak enak. Makanya Lause cepat-cepat kembali ke toko tadi. Membayar uang yang tadi, barangnya yang belum dihitung. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita. Kita yang sudah mendengar, kita yang sudah mendengar firman Tuhan, kita harus ingat dan kita simpan di dalam hati, kemudian kita harus lakukan supaya kita ini bisa membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan yang kokoh. Sehingga kalau ada masalah apapun, kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah roboh karena kita diingatkan oleh firman Tuhan. Nah, dengan kita mendengar firman Tuhan, dengan kita mengingatnya, dan kita simpan di dalam hati, kita melakukannya, nah semuanya ini akan Tuhan berikan kita hati yang sungguh-sungguh. Kita mohon kepada Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kita bisa melakukannya. Mari anak-anak, kita berserah, kita memohon Tuhan yang menolong kita, memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan, supaya iman kita tetap bisa berdiri kokoh dan teguh. Nah, anak-anak, Lause mau mengajak kita untuk menghafal ayat hafalan ini ya. Tadi kita sudah dengar ya, kalau kita yang sudah mendengar firman Tuhan, kita harus ingat, kita harus simpan di dalam hati, kemudian kita mohon pertolongan Tuhan untuk kita bisa melakukannya. Karena tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak sanggup. Mari, ayat hafalan kita ya, anak-anak. Matius pasal yang ke-7, ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sekali lagi ya, Matius pasal yang ke-7 ayat ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih. Kami boleh mendengar firman-Mu, biarlah itu boleh kami ingat Tuhan, kami boleh simpan di dalam hati. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong memampukan setiap kami, agar kami bisa membangun hidup kita di atas dasar firman yang hidup, firman yang senantiasa menopang kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita doa Bapa kami, 我们念主祷文. Mari anak-anak. 我们在天上的父，愿人周东父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。
因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Shalom, bye-bye. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak.